Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam channel Pendeta Yohanes Samangun. Dan di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini boleh berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang berbagai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir ini, ya, di mana banyak hal yang terjadi di luar daripada dugaan kita, ya, seperti gempa bumi, bahkan gunung-gunung meletus, banjir di mana-mana, angin puting beliung yang dengan kencang merusakkan banyak rumah penduduk-penduduk, ya, khususnya kita di negara Indonesia di beberapa tempat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terutama yang saya soroti pada saat ini adalah fenomena gelombang panas yang terjadi di dalam dunia ini, ya, baik di Eropa, baik di Asia. Lebih khusus saya menyoroti gelombang panas yang terjadi di negara India dalam 2 pekan terakhir ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita lihat bahwa gelombang panas yang melanda saudara-saudara kita di India itu sudah menelan korban sebanyak 24.000 orang. Ya, ini tidak sedikit jumlahnya, sangat banyak. Nah, itulah sebabnya untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video di bawah ini. Setelah kita menonton video ini, saya teramat yakin dan percaya bahwa fenomena gelombang panas yang terjadi ini, saudara, ya, ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi ini semua terjadi karena sudah ada dalam agenda Tuhan. Dan saya percaya pasti di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah fenomena gelombang panas ini terjadi karena hukuman Tuhan? Saya hanya bisa menjawab lewat Alkitab, karena kitab suci adalah merupakan jawaban atas semua pertanyaan, bahkan semua kejadian-kejadian yang terjadi di bawah kolong langit ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak mau bertobat untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, firman memberikan jawaban yang pasti bahwa semua
atau fenomena panas matahari atau gelombang panas matahari ini terjadi, itu disebabkan karena hukuman Tuhan. Jadi bukan terjadi karena pekerjaan dari alam atau pekerjaan manusia atau pekerjaan yang lain, tapi ini adalah sebuah penghukuman atau suatu penghukuman daripada Tuhan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu, mungkin saudara berkata bahwa kok Tuhan sangat tega memberikan hukuman kepada manusia. Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak pernah salah. Hukuman Tuhan itu selalu adil adanya. Kenapa demikian? Karena sudah sekian lama, sekian ribu tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk harus bertobat kembali, percaya kepada Tuhan yang benar, percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Namun banyak kali manusia menolak Tuhan, dan ini adalah endingnya. Ini adalah waktunya bagi Tuhan untuk mencurahkan penghukumannya ke atas muka bumi ini. Nah, sebelum saya lanjutkan saudara uraian ini, maka pertama-tama saya mau menjelaskan bahwa secara historis terjadi 21 penghukuman atau ada 21 penghukuman dari Allah sepenuh. Cara kita lihat di antara 21 penghukuman ini, 7 penghukuman daripada Allah Bapa yang kita kenal sebagai 7 malapetaka atau 7 bokor penghukuman. Itu terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 21, jelas dikatakan di sana. Dan kemudian bagian yang kedua adalah 7 penghukuman daripada Allah Anak yang kita kenal sebagai 7 materai. Setiap kali terjadi pembukaan materai, maka terjadi pula berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan ini. Itu terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 17 dan kemudian Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dan bagian yang ketiga adalah penghukuman daripada Allah Roh Kudus yang kita kenal sebagai 7 sangkakala. Jadi setiap sangkakala ditiup saudara, maka terjadi juga berbagai-bagai peristiwa yang sangat mengerikan atau peristiwa yang sangat menakutkan kehidupan manusia. Nah, saudara-saudaraku, itu terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai 13, Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 20 dan Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu tadi bahwa malaikat itu mencurahkan murkanya di atas matahari dan menghanguskan manusia. Siapakah sebenarnya matahari ini? Saya membawa kita membaca dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bagian A-nya. Jadi yang dimaksudkan dengan matahari ini adalah berbicara tentang pribadi daripada Allah Bapa, sebagai matahari yang menghanguskan. Saudara, Allah kita ini adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, saudara, yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah manapun yang ada dalam dunia ini. Dan saudara, kita lihat cahaya kemuliaan Allah ini, ini terdiri dari berjuta-juta kilowatt, dan kita sebagai manusia tidak dapat melihat atau tidak dapat menghampiri cahaya kemuliaan Allah, karena Allah itu memiliki cahaya yang luar biasa. Dan itu sebabnya saudara, kita lihat Musa ketika dia ingin untuk berjumpa tatap muka dengan Tuhan,
Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa, engkau tidak akan bertahan melihat wajahku, karena wajahku penuh dengan kemuliaan. Wajahku bisa menghanguskan engkau. Dan saudara bayangkan, Tuhan cuma berkata kepada Musa, kalau engkau ingin melihatku, engkau bersembunyi di balik batu dan engkau bisa melihat hanya dari belakangku ketika aku berjalan. Ini membuktikan bahwa Allah itu memiliki cahaya kemuliaan yang luar biasa, yang bisa menghanguskan kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 tadi ayat 8 dan 9, ini matahari pribadi Allah yang menghanguskan kehidupan manusia. Manusia siapakah yang mendapat penghukuman ini? Tidak lain adalah manusia-manusia yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kemudian manusia-manusia yang tidak mau bertobat dari tingkah langkah mereka yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak mau bertobat dari cara dan gaya hidup mereka yang bergelimang di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nah, kita melihat di sini bahwa di atas bumi ini ada dua lapisan yang menyerap atau menerima pantulan panas matahari yang biasa disebut ultraviolet atau lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di luar atmosfer pada ketinggian 20-30 km di atas permukaan bumi, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian fungsi daripada lapisan ozon adalah untuk melindungi bumi dari panas matahari, dan lapisan ozon ini bekerja untuk menahan 99% daripada pantulan cahaya matahari. Dia menyaring itu 99%, dan kemudian dia tularkan 1% ke atas bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lapisan ozon ini terdiri dari dua bahagian. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini lapisan yang paling bawah yang sangat berguna untuk semua makhluk hidup, karena cuaca dan iklimnya terjadi di atas muka bumi ini. Contohnya seperti hujan, masih ada hujan, masih ada salju, masih ada angin, masih ada badai, dan ada hal-hal yang lain. Itu membuktikan bahwa lapisan troposfer atau lapisan pertama ini ini masih berguna bagi manusia. Dan kemudian lapisan yang kedua, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling atas atau lapisan yang kedua, di mana lapisan ini masih terdapat suhu yang sangat dingin, yang sangat berguna untuk menerima sinar ultraviolet dari matahari. Artinya bahwa lapisan yang kedua ini dia menampung atau dia menyerap pantulan cahaya sinar matahari yang dipantulkan. Dia menerima itu, dia menyaring itu, kemudian dia lemparkan itu 1% ke lapisan yang kedua, lapisan troposfer. Kemudian lapisan troposfer itu dia salurkan atau dia teruskan ke atas muka bumi ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau saksikan bahwa ada seorang anak Tuhan yang diberikan penglihatan oleh Tuhan tentang lapisan-lapisan ini, dan dia berkata bahwa lapisan yang kedua ini sudah sangat menipis,
Nah, saudara, kita bisa bayangkan bahwa ketika lapisan yang kedua ini sudah tidak berfungsi lagi, apa jadinya dengan kehidupan manusia? Artinya tidak ada penahan yang dapat menahan atau menyaring sinar matahari atau panas gelombang sinar matahari itu lagi. Dan itu akan membuat panas itu secara full turun ke atas muka bumi ini, sehingga mengakibatkan terjadi kematian di mana-mana, terjadi kekeringan di mana-mana, semua makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan mendapat imbasnya. Nah, oleh sebab itu saudara, tidak ada kekuatan lain yang bisa membuat kita bertahan di hadapan Tuhan, apalagi ketika menghadapi penghukuman daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hanya satu perkara yang Tuhan minta dari Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya bagi mereka yang belum bertobat. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan cara hidupmu yang salah dan berdosa, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup dalam dosa, masih senang bermain-main dengan dosa. Saudara, tinggalkan itu, adat istiadat, roh agamawi, roh gerejawi yang masih mengikat kehidupan saudara. Lepaskan itu, karena itu menjadi penghalang bagi saudara, dan tidak ada kekuatan yang bisa menahan kita daripada penghukuman Allah Bapa yang keempat, yaitu tidak akan luput daripada panas matahari yang dapat menghanguskan kehidupan manusia, seperti saudara-saudara kita yang terjadi di negara India. Saudara-saudara, saya mengakhiri akan khotbah saya ini, pengajaran ini, dengan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Saudara, bayangkan, ini perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia berkata bahwa betapa hatiku mengharapkan supaya api itu telah menyala. Dan saudara, kita lihat api itu sudah menyala di atas muka bumi ini. Kita lihat panas matahari yang tidak menyentuh, yang menghanguskan kehidupan manusia, yang mendatangkan kekeringan bagi pohon-pohonan, bahkan kekeringan terjadi di mana-mana. Itu berarti bahwa api itu sudah menyala, namun skalanya saudara masih dalam skala yang kecil, belum terjadi secara keseluruhan di muka bumi ini. Jangan kita di Indonesia kita senang bahwa kita tidak akan dapat malapetaka, atau kita tidak dapat penghukuman Allah yang keempat ini, saudara. Saya katakan tidak. Semua yang ada di muka bumi ini pasti mendapatkan penghukuman Allah yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena matahari itu adalah merupakan sebuah planet yang lebih besar daripada planet bumi ini. Jadi ketika dia pantulkan cahayanya, maka bumi yang begitu kecil itu tidak luput daripada sasaran atau cahaya matahari itu sendiri. Dan saudara, kita lihat berdasarkan berita-berita yang kita dengar, media-media yang kita dengar, baik media televisi, berita-berita di televisi, bahwa gelombang panas itu juga sedang melanda Asia saat ini. Dan diprediksi juga bahwa ke depan ini, beberapa tahun ke depan, akan terjadi kekeringan di mana-mana. Saya kasih contoh saudara, lihat di sungai Efrat yang ada di negara Turki, yang bisa mengalirkan airnya yang tadinya airnya begitu banyak saudaraku, namun saat ini ketika kita nonton, kita melihat saat ini sungai Efrat sudah mulai kering, dan kemudian saudaraku persediaan air itu sangat terbatas dan negara Turki saat ini
sudah hampir-hampir tidak menyalurkan air lagi ke negara Irak dan juga negara Suriah. Dan ini akan terjadi kekeringan yang luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini, ya, saya mau katakan bahwa Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengharapkan api itu segera menyala, bahkan api itu telah menyala, ya. Dan api ini, saudara, ini bisa berbicara tentang api pencobaan, bisa berbicara tentang api Roh Kudus, ya, bisa berbicara tentang lidah-lidah api, ya, bisa juga berbicara tentang api penghukuman. Dan tentu di dalam ayat yang ke-49 dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ini tidak lain berbicara tentang api pencobaan dan api penghukuman yang akan melanda seluruh dunia. Puji nama Tuhan, saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara, tapi ini adalah firman yang murni, pengajaran yang benar, yang kusampaikan, ya, tidak berdasarkan akal dan pengetahuan hikmat manusia, tapi semuanya ada di dalam kebenaran firman, tertulis dalam Alkitab. Dan ini adalah, ya, saya percaya ini benar, dan Alkitab tidak pernah mendustai kita. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, itu benar-benar pasti akan terjadi di atas muka bumi ini. Ya, biarlah pengalaman yang terjadi di negara India, ya, ini benar-benar, ya, boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk kita berkaca, boleh kita melihat, ya, untuk memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita, supaya kelakuan kita menjadi kelakuan Kristus, kehidupan kita menjadi kehidupan Kristus, hidup yang baru di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe video ini, supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.